Mobil pertama yang digunakan sebagai mobil kepresidenan usai sang proklamator resmi menjabat sebagai Presiden RI adalah BUICK 8 Limited Edition keluaran 1939 yang memiliki mesin 8 silinder dengan kapasitas 5.247 cm3. Unit yang digunakan Presiden Soekarno merupakan satu dari 1.451 unit yang diproduksi pada 1939. Dan sebetulnya tak dibeli melainkan dimintakan oleh Ketua Barisan Banteng, Sudiro, kepada pemiliknya agar berkenan mempersembahkannya untuk dijadikan mobil dinas kepresidenan dan disemati nomor polisi REP 1. Selain BUICK 8 Limited Edition, Soekarno juga pernah menggunakan sejumlah mobil lain sebagai kendaraan dinas kepresidenan, yakni Cadillac 75, Mercedes-Benz 600, Gas 13, ZIL 111, Lincoln Cosmopolitan dan Chrysler Imperial. Sementara mobil ZIL 111 keluaran pabrikan Uni Soviet Zavod imeni Likhacheva tahun 1958 dan merupakan limosin yang dihadiahkan oleh Uni Soviet untuk Soekarno. Mobil itu dibesut mesin 6.0 LZIL 111 V8 yang mampu menghasilkan tenaga puncak setara 200 tenaga kuda HP, dengan 2 tingkat percepatan transmisi otomatis serta memiliki kecepatan maksimal 170 km per jam. Sejumlah mobil kepresidenan era Soekarno kini kerap menghiasi pameran-pameran mobil klasik di Indonesia. Dan inilah beberapa mobil yang pernah digunakan Soekarno sebagai kendaraan kepresidenan. Chrysler Crown Imperial Limousine 1954. Mobil dengan merek Chrysler Crown Imperial Limousine 1954 produksi 1954 milik Yudi Tamara ini bekas digunakan Presiden Soekarno. Mobil dengan model limosin ini digunakan Presiden Soekarno pada tahun 1963 sampai tahun 1964. Mobil ini digunakan untuk keperluan kenegaraan seperti untuk menjemput tamu negara dan mobil operasional Bung Karno. Mobil ini didapat dari Presiden Yugoslavia, Josip Broz Tito. Mobil ini unik dan salah satu mobil koleksi karena hanya diproduksi 50 unit di dunia. Saat saya terima mobil ini, kondisinya masih orisinil, seperti cat bodi dan interior. Jarak tempuh baru 9.000 km. Sekarang jarak tempuh mobil ini sudah mencapai 20.000 km. Saya mendapat mobil ini dari lelang Sekretariat Negara pada 1988, ujar Yudi Tamara. Mobil ini mempunyai mesin 8 silinder OHP Hemi dengan kapasitas 7.500 cm3. Mesin itu dipasangkan dengan transmisi otomatis 2 percepatan. Mobil ini dilengkapi fitur seperti dengan rem cakram, power steering, power window, AC dan heater serta radio. Mobil ini memiliki tenaga lebih dari 200 dk. Chrysler Windsor Limousine 1947. Chrysler Windsor Limousine 1947 ini digunakan sebagai salah satu mobil pengantar KTT non-blok pada era Presiden Soekarno. Uniknya mobil ini mempunyai kaca pemisah di antara sopir dan penumpang belakang, divider window. Fungsinya agar sopir atau pengawal tidak bisa mendengarkan pembicaraan penumpang belakang. Mobil ini dipakai Jenderal Sudirman untuk tugas kenegaraan. Soekarno memberikan mobil khusus untuk Sudirman.
Karena mobil ini berbeda dengan kendaraan presiden lainnya, yaitu memiliki Defender window itu. Kenyamanan langsung terasa ketika kami duduk di bangku belakang. Interiornya masih terjaga apik di sisi kanan dan kiri. Tersedia asbak dan yang unik, mobil ini sudah dilengkapi AC double blower yang membuat nyaman penumpangnya. Selain itu, kami pun mencoba fungsi Defender window itu. Dengan kondisi kaca tertutup, apakah sopir bisa mendengar pembicaraan penumpang belakang? Alhasil walau sudah berusia puluhan tahun, tapi peredaman suara fitur tersebut masih berfungsi dengan baik. Pembicaraan penumpang belakang tidak terdengar sampai ke depan. Kondisi Chrysler Windsor Limousine 1947 ini tergolong baik, catnya masih orisinil dan mulus. Ketika mesin dihidupkan, suaranya pun masih terdengar halus. Chrysler Imperial Gia Parade Limousine 1959. Sebagai mobil dengan kegunaan khusus, Chrysler hanya memproduksi 6 unit. Tetapi mobil yang digunakan Bung Karno ini tersebut hanya satu di dunia. Soalnya, karoserinya secara khusus dipesan untuk Bung Karno. Nama karoserinya adalah Gia Torino. Dahulu mobil ini digunakan untuk memeriksa barisan pada saat upacara atau acara kemiliteran. Selain itu, mobil ini juga digunakan untuk menyambut beberapa tamu negara. Antara lain, pada tanggal 15 Oktober tahun 1962 Presiden Soekarno menyambut Presiden Meksiko. Lalu pada tanggal 26 November tahun 1962, mobil ini digunakan Presiden Soekarno dengan Pangeran Norodom Sihanouk di Jakarta, pada tanggal 12 Januari tahun 1963. Digunakan Presiden Soekarno bersama Presiden Cekoslovakia. Menariknya mobil ini mempunyai teknologi canggih di eranya. Termasuk atap mobil bisa terbuka secara otomatis, footstep di sisi pintu yang bisa keluar masuk otomatis dan digunakan sebagai pijakan pengawal presiden. Lalu ada power window, power steering, cool box, kulkas kecil, dan jump seat yang berfungsi sebagai tempat duduk pengawal yang dapat dilipat. Chrysler Imperial Gia Parade Limousine 1959 ini keluar pada saat acara kenegaraan seperti memperingati tanggal 17 Agustus, seperti pada saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pertama kali menjabat sebagai Presiden RI, sekaligus memperingati Hari Kemerdekaan RI. Buick Super 1949. Mendengar riwayat Buick Super 1949 ini, menjadikannya saksi bisu sejarah pasca kemerdekaan. Salah satu sejarahnya yaitu mobil ini pernah mengantar keluarga Presiden Soekarno pada 29 Desember tahun 1949 meninggalkan Yogyakarta menuju Jakarta. Setelah agresi 2, Perang Kemerdekaan berakhir, kedaulatan negara dan pemerintahan pulih kembali. Setelah itu, mobil ini dijadikan kendaraan dinas untuk Perdana Menteri RI. Bicara mobil ini dengan Perdana Menteri, berkaitan erat dengan Dudung. Nama aslinya Abdul Rasjeb. Pada waktu itu ia sebagai supir pribadi dari 7 Perdana Menteri. Dengan menggunakan Buick Super 1949, Dudung merupakan sopir kabinet sejak tahun 1950 sampai tahun 1968. Dengan kata lain, ia mengendarai mobil ini selama 18 tahun. Orang yang disupiri antara lain Ir. Juanda, Ali Sastro Amijoyo, Muhammad Natsir, Dr. Sukiman, Wilopo, Burhanuddin Harahap, Dr. Subandrio,
Selain itu, Buick Super 1949 merupakan satu-satunya mobil kepresidenan dengan format setir kanan. Mobil ini merupakan pesanan khusus dari Bung Karno. Pada 1949, mungkin jarang yang ada mobil yang setir kanan. Mempunyai mobil X Soekarno merupakan keberuntungan seumur hidup, jelas Tridharma, pemilik Buick Super 1949. Tridharma mendapat mobil ini dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Ia membangun mobil ini dengan rasa bangga dan ia berhasil merawatnya dengan baik hingga kini. Dan bisa dijalankan. Mobil ini kalau keluar hanya acara kenegaraan, itu juga kalau benar-benar penting. Buick Super 1949 tidak akan saya jual karena sebagai saksi sejarah Indonesia. Kalau saya sudah meninggal, mobil ini turun ke anak saya, ungkap Tri.